Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini berjumpa lagi dalam pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dengan tema mengelola emosi diri. Tujuan disampaikannya tema ini, yang pertama, diharapkan siswa memahami emosi dominan yang ada pada diri serta mampu mengendalikan emosi negatif dan mampu mengembangkan atau mampu mencapai tingkat perkembangan yang maksimal berdasarkan pengendalian emosi tersebut. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama ada pengertian emosi, yang kedua fungsi emosi, yang ketiga emosi dasar dan turunannya, yang keempat cara kerja emosi, yang kelima faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja, yang keenam cara mengelola emosi. Kita mulai dengan pengertian emosi. Emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emovere, yang artinya bergerak menjauh. Secara garis besar, emosi adalah perasaan dan pikiran khas, kondisi keadaan biologis dan psikologis, dan kecenderungan untuk bertindak. Emosi didefinisikan pula sebagai kondisi atau dorongan untuk bertindak, sehingga mendorong individu untuk memberikan respon atau bertingkah laku terhadap stimulus yang ada. Kemudian, fungsi emosi yang pertama memudahkan pengambilan keputusan. Yang kedua, memudahkan dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, memudahkan memahami orang lain. Emosi dasar dan turunannya. Emosi terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama adalah bahagia. Dari semua jenis emosi, kebahagiaan adalah emosi yang paling diinginkan dan dicari oleh semua orang. Emosi ini diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan, seperti perasaan puas, gembira, dan sejahtera. Kebahagiaan dapat diekspresikan dengan banyak cara, melalui ekspresi wajah, nada suara, ataupun bahasa tubuh. Yang kedua, sedih. Kebalikan dari rasa bahagia, banyak orang yang tidak menginginkan kesedihan. Emosi ini biasanya ditandai dengan perasaan kecewa, putus asa, tidak tertarik, dan suasana hati yang buruk. Kemudian yang ketiga, rasa jijik ditandai dengan rasa tidak suka, baik itu melihat, mencium, merasakan, atau mendengar sesuatu sehingga berusaha keras untuk menghindarinya. Yang keempat, marah. Sama seperti ketakutan, perasaan marah juga dibutuhkan untuk melindungi diri dan merespon ancaman. Emosi ini biasanya ditandai dengan rasa frustasi atau merasa tidak cocok dengan orang lain. Kemarahan sering juga ditunjukkan dengan berbagai ekspresi seperti nada suara yang kasar atau berteriak. Kadang badan berkeringat dan wajah memerah. Ada juga perilaku jadi agresif seperti memukul, menendang, atau melempar benda. Yang selanjutnya adalah takut. Ketakutan adalah emosi kuat yang memerankan peran penting bagi Ananda untuk bertahan hidup. Saat Ananda merasakan emosi ini, biasanya otot menjadi tegang, jantung berdetak lebih cepat, dan pikiran jadi lebih waspada. Ketakutan dapat meliputi berbagai ekspresi, seperti ekspresi wajah yang takut, melebarkan mata, dan menundukkan kepala. Kedua, berusaha untuk sembunyi atau menghindar. Ketiga, tubuh berkeringat dengan detak jantung dan napas jadi cepat. Yang keenam, kaget atau terkejut. Terkejut atau kaget bisa dikategorikan sebagai emosi positif, emosi negatif, dan juga netral. Kondisi ini biasanya terjadi sangat singkat akibat sesuatu hal yang tidak terduga atau tanpa disadari. Oke, selanjutnya cara kerja emosi. Di dalam otak kita terdapat sistem limbik, yaitu pusat pengaturan emosi, memori, dan perilaku. Sistem limbik ini terdiri dari sejumlah bagian yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada hipotalamus. Fungsinya mengendalikan respon emosional, seksual, pelepasan hormon, dan suhu tubuh. Yang kedua ada hipokampus.
Fungsinya tempat pembentukan dan memori jangka panjang. Yang ketiga ada amigdala, fungsinya membantu pemrosesan emosi dan mengkoordinasikan respon terhadap hal-hal yang berada di lingkungan sekitar. Dan yang keempat ada yang dinamakan fornix, yaitu sel saraf yang mengirimkan sinyal dan menghubungkan hipokampus ke bagian lain di sistem limbik. Saat mengalami peristiwa tertentu, sistem limbik akan mengirim sinyal menuju 3 bagian tadi. Sinyal tersebut diproses dan membuat kita bereaksi secara spontan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi emosi remaja. Yang pertama, perubahan jasmani. Perubahan jasmani akan sangat berpengaruh terhadap emosi diri, seperti misalkan perubahan hormon, perubahan fisik dan sebagainya. Kemudian pola interaksi dengan orang tua. Interaksi yang diterapkan oleh orang tua atau pola asuh yang diterapkan oleh orang tua akan sangat menentukan emosi dominan yang akan ditunjukkan oleh seseorang atau individu. Kemudian pola interaksi dengan teman. Teman memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan emosi seorang siswa ataupun seseorang. Hal ini dikarenakan besarnya pengaruh teman terhadap pembentukan emosi tersebut. Yang selanjutnya adalah pola interaksi di sekolah. Di sekolah terjadi interaksi dengan berbagai pihak, baik itu siswa dengan siswa, siswa dengan guru, ataupun dengan semua sivitas sekolah. Hal ini akan memungkinkan anak untuk atau memungkinkan siswa untuk membentuk pola emosi yang berubah-ubah, beraneka ragam, baik itu positif ataupun negatif. Kemudian perubahan pandangan dunia luar. Pandangan dunia luar akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan emosi seorang remaja, karena persepsi yang berbeda akan menimbulkan sebuah pemikiran ataupun daya tarik tersendiri bagi remaja atau siswa untuk mengkaji bagaimana kedalaman emosi seseorang tersebut untuk ditampilkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kemudian bagaimana cara mengelola emosi? Mengelola emosi terbagi ke dalam 2. Yang pertama, membuang pikiran yang buruk. Untuk bisa mendapatkan emosi yang baik, perlu sekali untuk membuang pikiran yang buruk tentang hal-hal yang sedang dihadapi. Jadi ketika dilanda suatu masalah, kerja otak manusia akan cenderung memikirkan jalan keluar terbaik dan tetap dapat berpikir optimis dalam keadaan apapun. Namun seringkali emosi positif ini dikalahkan oleh emosi negatif yang membuat seseorang buntu, tidak dapat melihat solusi yang baik dan kemudian memicu kemarahan. Yang kedua, kontrol reaksi diri. Jika Ananda mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan, yang membuat marah, pikirkanlah dulu baik-baik sebelum bereaksi. Reaksi yang berlebihan akan memberikan konsekuensi yang harus Ananda terima. Ananda pasti familiar dengan kata bijak. Anda tidak bisa mengontrol keadaan, tapi Anda bisa mengontrol reaksi Anda terhadap kejadian tersebut. Demikian pembahasan kita tentang mengelola emosi diri. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.